Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Orang-orang Miao menjadi pucat, wajah Tumagu berubah bahkan secara drastis. Gua Seven Mile adalah tempat yang mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Dengan hanya satu jalur gunung yang mengarah ke dunia luar, orang-orang Miao selalu menjaganya dengan pasukan berat, namun saat ini seseorang telah secara diam-diam menyerang, kecuali malam ini benar-benar hari di mana suku Miao akan dimusnahkan. Hanya karena suku Miao telah mendominasi perbatasan selatan selama 200 tahun, Tumagu sebagai pemimpin suku, masih mempertahankan ketenangannya di tengah-tengah kekacauan. Dengan teriakan keras, dia adalah orang pertama yang menyerang para penyerang dari belakang, setelah beberapa saat para prajurit Miao mulai menyerang setelahnya. Warna malam seperti darah, kilatan dingin yang tak terhitung dari senjata, langsung berkilauan di mana-mana, melesat melintasi langit malam, menyemprotkan darah merah segar. Api berkobar, surga dan bumi pada titik kehancuran, sekelompok prajurit seperti hantu iblis, dada mereka bertato dengan kepala beruang buas, melompat dan meraung, berlari gila-gilaan dari kegelapan. Mata mereka tergila-gila, haus darah, orang yang paling utama, fisiknya sangat tinggi, tubuh bagian atasnya yang telanjang penuh dengan bekas luka, kapak batu besar di tangannya, memotong ke kiri dan ke kanan, dimanapun ia lewat, darah memenuhi tanah, ratapan berdering keluar. Para prajurit Miao dikenal karena keberanian mereka tetapi pertama-tama, karena insiden malam ini datang terlalu tiba-tiba dan dengan seruan Dewa Anjing, itu adalah tanda yang tidak menyenangkan yang terlihat dalam 1000 tahun, orang-orang Miao terguncang dan takjub. Kedua, suku Li telah berbaring dalam penyergapan untuk waktu yang lama, dengan serangan mendadak mereka, termasuk keberanian yang terbentuk dari 200 tahun di tanah perbatasan selatan dan juga pemikiran suku mereka akan binasa jika mereka gagal. Pada saat itu Miao prajurit yang mendominasi perbatasan selatan tidak dapat menahan mereka dan mulai bergerak mundur. Mata Tumagu tampak seolah-olah api hendak dimuntahkan, sekarang dia sudah mengenali wajah musuh dan berteriak, "Suku Li." Pemimpin suku Li itu mengangkat lengannya dan menurunkan kapaknya, seorang prajurit Miao lainnya dibacok sampai mati. Dia dengan kejam tersenyum padanya, "Anjing Miao, 200 tahun permusuhan, hari ini kalian semua harus membayar penuh." Dia baru saja berbicara dan seolah mengikuti kata-katanya, suku Li yang banyak serdadu serentak berteriak serentak, seperti binatang buas melolong di bulan, dengan kegilaan yang tak terbatas, terisi penuh, para Miao semakin tidak bisa menahannya, tampak seperti mereka akan pergi runtuh. Pada saat kritis ini, tiba-tiba di lembah ini, suara misterius rendah yang dalam terdengar, seperti bisikan, seperti dunia lain, bergema dan melilit setiap inci gua 7 mile ini. Para prajurit Miao segera tersanjung, semangat mereka sangat meningkat tetapi alih-alih di sisi suku Li, mulai dari pemimpin suku dan seterusnya, semua orang wajah tiba-tiba terungkap panik. Dukun besar yang ketenarannya mengguncang perbatasan selatan, akhirnya muncul saat bahaya dari suku Miao. Lampu merah, menyala sekali di cakrawala langit yang terbakar dan kemudian meluas dengan cepat, dari dukun besar yang berdiri di peron di tengah gunung, menyelimuti seluruh gua 7 mil. Dimanapun berlalu, nyala api mulai padam. Setelah beberapa saat, lampu merah telah mencapai medan pertempuran antara suku Miao dan Li, yang datang dari belakang. Para Miao tidak terpengaruh di bawah lampu merah tetapi sebelum lampu merah mencapai akhir, salah satu prajurit Li menyentuh lampu merah misterius dan tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, jatuh dan goncang tanpa henti, setelah beberapa saat seluruh tubuhnya bergetar, darah mengalir keluar dari 7 lubang di wajahnya dan mati. Suku Li menjadi pucat dan mulai melangkah mundur, para pejuang ini terbiasa membunuh dan segala jenis musuh yang kuat atau binatang buas di hadapan mereka, untuk meminta mereka menyerang, mereka bahkan tidak akan kelopak mata. Tapi sihir misterius semacam ini, selalu menjadi kekuatan yang paling ditakuti dari suku-suku perbatasan selatan. Segera, ketakutan muncul di wajah semua orang. Wajah pemimpin suku Li juga mengungkapkan kepanikan yang tak terkendali, reputasi dukun besar Miao, kepada 4 suku perbatasan selatan lainnya, itu seperti keberadaan iblis yang mengerikan. Saat ini, dia sangat memahami hal ini. Tapi dia tidak mengeluarkan perintah untuk mundur, malah dia mendongak. Api yang mengamuk membakar dengan kuat di langit malam, membakar dan melonjak dengan ganas. Tertawa, tiba-tiba meledak, membawa penghinaan dan kedengkian. Langit yang penuh awan, langsung menyala, api yang mengamuk sepertinya menjadi transparan dan menyala tiba-tiba, berubah menjadi binatang buas yang sangat besar di langit. Angin memberi makan api, nyala api melompat lebih tinggi,
langit berubah terus-menerus, seperti laut besar yang bergolak, melolong tanpa henti. Sebelum awan, seseorang muncul, seperti makhluk surgawi, tubuhnya meradang, memandang ke bawah dari langit, itu tampak seperti dewa sombong. Tapi dia memberi isyarat dan menari di langit, membuat serangkaian gerakan aneh. Saat berikutnya seperti kekuatan misterius di belakangnya meraung, seluruh langit nyala api melonjak, awan berputar-putar dengan kencang, ledakan keras terdengar dan pada saat itu juga, bola api yang tak terhitung jatuh dari langit, masing-masing mengamuk dengan api, menuju dunia fana. Kerumunan di bawah ini, termasuk Gosli dan Xiao Bai, wajah mereka menjadi pucat, dengan hanya satu bola api sekarang dan kekuatannya sudah sangat tangguh. Begitu bola api yang tak terhitung ini mendarat, kemungkinan Seven Mile Cave akan segera berubah menjadi lautan api dan tidak bisa lagi diselamatkan. Jika orang-orang biasa dapat menyimpulkan bahwa maka secara alami dukun besar juga bisa, lampu merah di lembah bersinar hampir pada saat yang sama, memandang dari jauh, meskipun ekspresinya tidak dapat dilihat dengan jelas tetapi tubuh lemah tipis di bawah kekuatan yang menakjubkan dari langit yang terbakar, tampak sangat rapuh. Kerumunan bisa melihat dengan jelas sekarang, bahwa lembar lampu merah sebenarnya berasal dari tubuh dukun besar. Untuk mengatakannya secara khusus, itu diproyeksikan keluar dari tongkat kayu di tangannya. Batang kayu itu berwarna hitam, terangkat tegak dan tingginya bahkan lebih tinggi daripada dukun besar, terutama ujung poros, batu aneh, baik emas maupun giok, dipasang di dalamnya, di bawah sulaman dukun besar yang misterius. Itu memproyeksikan lampu merah yang lebih kuat. Keributan segera terjadi di sekitar suku Li, banyak prajurit langsung menjadi bermata merah. Pemimpin suku Li, bahwa pria besar bahkan memberi teriakan, seolah-olah membawa 200 tahun permusuhan tak terbatas. Tulang giok, dia, dengan kepalanya menghadap ke langit, berteriak, dewa beruang besar ah. Suara itu sedih dan sengit, mengguncang pedesaan, seketika semua prajurit suku Li berteriak pada saat yang sama dan menagih, kilatan momen penyemprotan darah, adalah batas hidup dan mati. Malam itu membakar, orang-orang dalam kegilaan. Para prajurit Miao bertarung dengan semua perkelahian mereka tetapi menghadapi prajurit suku Li yang hingar-bingar, mereka secara bertahap kehilangan semangat bertarung mereka dan mulai bergerak mundur. Sungai di Gua Seven Mile, perlahan berubah merah, mencerminkan banyak bola api yang turun dari langit. Lampu merah tiba-tiba meledak, naik ke langit dan menghadap. Bola api besar itu, membentuk selembar layar merah, membungkus langit Gua 7 Mile. Bola api yang meradang, hampir semuanya pada saat bersamaan menyentuh layar merah, ledakan keras bergema di barisan pegunungan, meledak menjadi bola api merah besar. Dukun besar mengangkat kedua tangannya di atas kepalanya, tongkat panjang itu menunjuk lurus ke cakrawala, kekuatan penuh bertarung dengan pria misterius itu di langit. Hanya dengan berjalannya waktu, kekuatan dari langit menjadi semakin kuat, hampir melampaui kekuatan manusia. Dukun besar terkejut, di suku Li, tidak pernah ada keterampilan seperti itu dalam 1000 tahun, jika tidak selama pertempuran senjata suci antara dua suku 200 tahun yang lalu untuk menentukan nasib mereka, mereka akan menggunakannya sejak lama. Tetapi di hadapannya, sosok misterius di langit, sekarang ini seperti dewa perang yang tidak ada duanya. Jauh di dalam hati dukun besar, kabut tumbuh semakin besar, keterampilan aneh ini tidak ada di dunia dan di perbatasan selatan. Diam-diam dikabarkan selama beberapa ribu tahun, legenda iblis-iblis misterius. Cakrawala, api yang mengamuk, Ahetai berdiri tinggi di atas awan, wajahnya yang bersemangat menyala merah oleh nyala api di sekitarnya, tidak bisa lagi menyembunyikan kesombongannya. Sangat terkejut oleh musibah sukunya sejak muda, ia meninggalkan segalanya dan pergi jauh ke dalam 10.000 gunung besar dan menemukan bahwa iblis jahat, memohon kekuatan besar yang tak terbatas dan hari ini, akhirnya ia bisa menyelamatkan sukunya dari jurang kesulitan. Dan langkah pertama menuju kehidupan sempurna suku Li, adalah pada saat ini, untuk menginjak-injak seluruh suku Miao, mengambil kembali tulang giok dalam senjata suci Miao. Staf hitam, menawarkan pengorbanan kepada dewa beruang yang perkasa. Tidak, apa itu dewa beruang, ketika suku Li dalam kesulitan, di mana dewa beruang? Ahetai berteriak dengan marah di dalam hatinya, menyulap kekuatannya, seketika beberapa bola api besar melompat keluar dari awan, sementara dia dengan senang hati menyaksikan setiap tabrakan bola api dengan layar merah, dan sosok yang dulunya tak terkalahkan itu bergetar setiap kali, pikirannya terpaku, sudah dibuat, suku Li setelah kemenangan mereka, dia ingin seluruh suku untuk mengubah agama mereka untuk menyembah dewa itu, hanya itu, bisa membawa kehidupan baru kepada suku Li. Chapter 127.
Patah hati, nyala api yang mengamuk menyinari langit, pancaran indah yang menerangi dekat dan jauh menjadi seterang siang hari, bahkan sejauh 100 mil di luar, bunyi gemuruh dan gemuruh masih bisa terdengar. Melihat tabrakan bola api berwarna merah berkedip dari kejauhan, kelompok itu berhenti dan menatap. Lembah Fenxiang dengan Sangguan Ce memimpin mereka, membawa Li Sun, Lu Sun dan beberapa orang lainnya, serta sekte King Yun Lu Sueki, kuil Tianyin Fenxiang, berdiri di jalan kuno yang lebih dari 100 mil jauhnya dari Seven Mile Cave, menonton kerlipan gila-gilaan tempat kejadian. Li Sun mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ada masalah. Fenxiang menatap jauh, dengan suara yang dalam berkata, aura jahat api itu memenuhi langit, itu sangat tidak normal, saya khawatir roh jahat yang menyebabkan masalah. Li Sun menoleh, melirik Lu Sueki yang berdiri di samping, melihat gadis itu dengan wajah tanpa ekspresi, tidak berbicara, dia kemudian pergi untuk melapor ke Sangguan Ce, paman guru Shanghai, apa yang harus kita lakukan. Fenxiang dan yang lainnya semua memandang ke arah Sangguan Ce, melihat Sangguan Ce mengangkat matanya memandang jauh, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh, seolah-olah bingung, seolah tercengang. Setelah mendengar pertanyaan Li Sun, seperti terkejut, tubuhnya bergetar dan ekspresinya kembali normal. Setelah sedikit ragu-ragu, dia berkata, karena itu dari cara jahat, kita terikat tugas dan secara alami harus maju. Tidak ada waktu untuk kalah, ayo cepat, melihat api iblis yang menjulang tinggi, aku takut keterampilan penyihir jahat tidak rendah, penderitaan akan lebih besar. Semakin awal kita tiba, semakin banyak nyawa yang bisa kita selamatkan. Petik 2. Fenxiang menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Paman Guru Sangguan benar. Sangguan Ce mengangguk dan berkata, karena itu, aku akan pergi dulu, kalian semua cepat menyusul. Setelah berbicara, tanpa menunggu jawaban mereka, dia melambaikan tangannya, cahaya abu-abu melintas dan sosok itu berubah menjadi aliran cahaya terang melesat melintasi langit, melaju menuju Gua 7 Mile. Terdengar dengusan dingin dari kelompok itu, semua orang terpana, Lu Sun yang terlihat tidak setuju. Li Sun merasa malu, setelah mereka berdua adalah seniornya sendiri dan dia merasa dia tidak boleh berkomentar apa-apa. Dia berbalik dan berbicara kepada Fenxiang dan Lu Sueki, berkata, kalau begitu mari kita cepat-cepat pergi juga. Fenxiang dan Lu Sueki mengangguk dan melambung pada saat yang sama, Li Sun mengikuti setelahnya. Lu Sun tampak sangat enggan tetapi karena status Sangguan Ce di antara kelompok itu ternyata jauh lebih tinggi darinya dan lebih lanjut Li Sun juga berbicara. Sisa murid mulai mengikuti, hanya menyisakan Lu Sun, pada akhirnya ia hanya bisa mengeluh beberapa kata, pelan-pelan lalu terbang. Di depan, Fenxiang dan Lu Sueki terbang berdampingan, Li Sun yang mulai sedikit lebih lambat dari mereka, secara bertahap menyusul mereka. Tepat ketika Li Sun sekitar lebih dari 1 zang dari mereka, Lu Sueki tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, Sangguan Ce pergi dengan terburu-buru. Fenxiang di sampingnya, diselimuti senjata magis, cahaya emas reinkarnasi Pearl, jubah biarawan biru pucatnya mengepakkan kuat-kuat ke angin, dia melirik Lu Sueki, pakaiannya seputih salju, wajahnya sedingin salju, seperti es yang lembut, peri yang indah dari 9 langit yang membumbung di langit malam. Matanya berkilau, senyum penuh makna muncul dari bibirnya, diam-diam berkata, ya. Dia benar-benar pergi dengan tergesa-gesa. Sebuah suara dan Li Sun menyusul mereka dan terbang bersama mereka. Setelah beberapa saat, Lu Sun juga menyusul. Pada saat itu, mungkin keterampilan Sangguan Ce benar-benar membingungkan. Di depan mereka, sosok Sangguan Ce sudah menghilang. Di Seven Mile Cave, suara pertempuran semakin intensif. Meskipun dukun besar di peron setengah gunung itu berjuang tetapi di bawah sulaman dukun misterius, bahwa staf hitam dengan jade bond diproyeksikan cahaya merah yang lebih kuat dan lebih kuat, menyelimuti seluruh bagian atas Gua Seven Mile, di bawah serangan mengerikan dari bola api besar dari langit, masih berjuang untuk bertahan. Layar merah bergetar beberapa kali, tampak seolah-olah akan runtuh di bawah serangan bola api, tetapi dukun besar itu memberi isyarat dan menari, membuat gerakan-gerakan aneh dan sekali lagi menahannya. Hanya saja tidak ada yang berdiri di dekatnya, jika tidak, orang akan melihat bahwa pada wajah berkerut dukun besar, darah mengalir keluar dari wajahnya 7 lubang, kemungkinan besar dia berada di ujung batasnya. Dan di lembah, Miao, Li, dua pejuang suku bertempur dalam pertempuran jarak dekat, situasinya juga tidak menguntungkan bagi suku Miao. Prajurit Miao yang menghormati dukun besar seperti dewa,
melihat bahwa dukun besar itu benar-benar ditekan oleh iblis jahat di langit dan termasuk kulit yang dibuat oleh Dewa Anjing setelah 1000 tahun, pertanda buruk, pikiran putus asa bergema di hati semua orang. Sebaliknya, moral prajurit suku Li semakin tinggi, bahkan mata mereka telah memerah karena membunuh. Ghostly berdiri jauh, mengerutkan kening, sihir yang dilakukan oleh orang misterius di langit, sangat unik dan aneh, terutama jejak api hitam aneh di dalam api. Dia belum pernah melihat atau mendengarnya sebelumnya, bahkan tidak tercatat di koleksi buku kuno Ghost King Sek. Perbatasan Selatan, sebenarnya memiliki orang seperti itu, di dunia luas yang luas, naga tersembunyi dan harimau berjongkok, tidak ada yang tidak dimiliki. Ghostly memperhatikan ketika dukun besar itu perlahan-lahan melemah dan hendak terbang dan membantu ketika dia mendengar tangisan yang menyedihkan tiba-tiba dari suatu tempat yang jauh, kebanyakan dari mereka wanita dan anak-anak. Memalingkan kepalanya untuk melihat, puncak gunung terdekat di mana para wanita dan anak-anak Miao bersembunyi, telah ditemukan oleh sekelompok prajurit suku Li dan segera seperti serigala memasuki kawanan domba, darah disemprotkan seperti hujan dan bau darah yang berat di angin. Tubuh Ghostly bergetar, 10 tahun ini dia telah mengalami banyak adegan berdarah tetapi mereka yang terbunuh bukanlah rakyat jelata yang tidak berdaya dan tidak bersalah. Untuk suatu alasan, saat ini, suara-suara tangisan para wanita dan anak-anak itu, tiba-tiba seperti pedang yang tajam menusuk ke dalam hatinya. Di masa remajanya, pemandangan gunung-gunung mayat menumpuk, lautan darah, pemandangan tragis dari Grass Temple Village, kerabat dan tetangga yang telah mengawasinya sejak muda, apakah mereka juga mati seperti itu? Xiao Bai berdiri di samping, tiba-tiba memalingkan kepalanya, bau darah yang kental jahat, dari pria di sampingnya, menghilang. Matanya, tiba-tiba memerah. Di kerumunan Miao, seorang wanita berteriak sedih ketika diserang oleh seorang prajurit Li. Seorang anak di belakangnya memiliki ekspresi ketakutan, mulutnya terbuka lebar dan dia berlari dengan langkah besar tetapi tidak ada suara, itu karena dia adalah anak bisu yang telah mengirim makanan ke Ghostly. Pembunuh itu yang wajahnya berlumuran darah tertawa jahat dan mengejar, dalam beberapa langkah ia telah mencapai punggung anak itu, mengangkat kapak batu yang tajam, ia merobohkannya. Anak itu jatuh tak berdaya, pada saat terakhir hidupnya, menyaksikan dengan putus asa dengan mulut terbuka lebar. Darah menyembur kemana-mana, tiba-tiba meledak di langit malam. Tubuh kokoh dalam sekejap jatuh, mendarat seperti hujan, Ghostly bermandikan darah dan angin, matanya merah, bernapas dalam-dalam, wajahnya menghadap ke langit, lolongan panjang. Tangisan itu begitu sedih, seperti teriakan keputusasaan yang dibuat oleh roh jahat, 10 tahun perjuangan dari penurunan menjadi kebejatan, langsung ke langit. Kerumunan terkejut, seluruh tubuh anak itu gemetar, melihat tongkat hitam jahat itu menyala dalam sekejap di tangan Ghostly, berkilau dengan cahaya aneh yang menyeramkan karena darah. Pada saat berikutnya, beberapa prajurit Li di sekitarnya yang mengejar wanita dan anak-anak dan sekarang berdiri tercengang, terkoyak oleh kekuatan jahat yang tak terlihat, sejumlah besar darah terbang ke langit, berkumpul di udara seperti banjir, melingkari sosok yang gila dan sedih itu, dengan cepat mengalir dan perlahan-lahan diserap ke dalam bola jahat di tangan Ghostly. Semua orang di sana, berdiri kaget, memperhatikan orang yang seperti monster ini, mata mereka dipenuhi rasa takut. Bola yang menyeramkan bersinar lebih terang dan lebih terang, perasaan sedingin es yang akrab terasa di seluruh tubuhnya tanpa henti. Sekarang setelah menyerap esensi darah beberapa manusia, bola jahat seperti dimandikan dalam kehidupan baru, kekuatan jahatnya meningkat pesat, lampu merah yang aneh menjadi lebih cerah dan lebih cerah, memantulkan mata Ghostly, seperti api hantu. Xiao Bai berdiri di kejauhan, menatap dengan kaget pada sosok yang perlahan berubah menjadi seseorang yang marah dengan darah, tiba-tiba membalikkan kepalanya, tidak mau melanjutkan menonton, dalam angin malam hujan angin, dia tampak mendesah pelan. Yang telah lama hilang, teriakan itu terkubur jauh di dalam hatinya, kegigihan yang sepanjang waktu pernah muncul sebentar dan menghilang, tiba-tiba melompat lagi. Dia berteriak dengan gila, surga dan bumi menjawab, api berkobar di langit, layar merah di bumi, keduanya bergetar pada saat bersamaan. Dalam cahaya darah itu, tawa mengerikan dari dunia lain terdengar. Satu kaki, keluar, bau darah segera memenuhi udara di sekitarnya, banyak orang berserakan dan melarikan diri, mereka tidak bisa mengerti mengapa orang yang datang untuk menyelamatkan mereka, tiba-tiba berubah menjadi setan. Hanya saja, hanya itu, darah segar yang manis itu ada di depan, membuat seseorang bersukaria dan tidak bisa menahan diri, dia menarik napas dalam-dalam dan terengah-engah, dalam keadaan manik,
apakah masih ada jejak kesedihan? Apakah itu kesepian karena kegilaan? Atau apakah itu gila karena kesepian? Sinister Orb berada tepat di samping tangannya, menemani dan bergantung satu sama lain, setia dan teguh, hanya saja lampu merah yang berkedip itu, tampaknya mengolok-olok manusia. Turun ke dalam kerusakan, turun ke kerusakan. Ribuan makhluk hidup seperti semut. Hidup pada dasarnya kesepian. Mengulurkan tangannya untuk meraih, darah masih menetes di sisi jari, bocah bisu di bawah telapak tangannya, gemetar dan tidak bisa bergerak, menyaksikan layar merah menyapu dan menghapus langit dan matahari, adalah, pada saat itu dari kematian. Zhang Xiao Fan. Di cakrawala, suara itu tiba-tiba terdengar, seperti memotong es dan salju, seperti teriakan Phoenix di 9 langit, dipenuhi amarah yang tak terbatas, penuh dengan kesedihan yang tak terbatas. Lu Sueki, dengan pakaian seputih salju, menerobos cahaya darah, pedang tianya tiba-tiba terhunus, cahaya biru bersinar, menerangi wajahnya, matanya, kemarahan dan kesedihannya. Lampu merah tiba-tiba naik untuk bertemu, ledakan yang menggelegar, seketika 10 jari-jari tanah seluruhnya terbelah dan pecah, sungai yang jauh yang diwarnai merah muncrat ke atas, sekarat di seluruh cakrawala merah. Dalam hujan darah, dukun besar di kejauhan sudah mulai goyah, layar merah berangsur-angsur melemah, bola api besar mulai menyelinap melalui layar, menabrak gua Seven Mile di bawah, dalam ledakan dan tangisan menyedihkan, api mengamuk dan terbakar, seperti adegan apokaliptik. Di lautan api, merah dan biru berbenturan dan kemudian berpisah. Gadis berpakaian putih itu perlahan mendarat, wajahnya tanpa jejak darah. Di depannya, orang yang terengah-engah, terselubung dalam api darah yang tak menyenangkan, memegang tongkat jahat Sinister Orb. Angin panas, mengibarkan pakaian dan rambutnya. Dalam cahaya api, tubuhnya jelas bergetar. Hanya tangan yang memegang tianya, karena upaya yang dilakukan, itu tidak bergerak sedikitpun. Suara yang tajam dan Feng Xiang, Li Sun dan yang lainnya juga mendarat di belakang Lu Sueki. Satu-satunya orang yang tidak terlihat dalam kelompok itu adalah Sang Guanche. Kelompok itu melihat Ghost Li, yang tampak seperti iblis, darah di sekujur tubuhnya, dan ekspresinya tampak lebih mengerikan dan buas. Semua yang sebelumnya mengenalnya, tidak ada yang tidak kaget. Li Sun setidaknya lebih baik, tetapi di Feng Xiang mata, kesedihan yang tak terhindarkan melintas, tubuhnya juga bergetar, nyanyian pelan. Kamu, ekspresi Lu Sueki, tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan, kesedihan dan kemarahannya. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa melanjutkan berbicara. Li Sun berdiri di samping dan melihat ekspresi Lu Sueki. Dia tentu saja seorang yang cerdas dan tentu saja tidak akan menganggap bahwa Lu Sueki kehilangan ketenangannya hanya karena dia marah. Zhang Xiaofan. Li Sun berteriak, ekspresinya tegas dan marah, berkata, suku perbatasan selatan di lembah ini selalu netral dengan Central Plains. Permusuhan apa yang Anda miliki dengan mereka untuk membunuh mereka seperti ini? Tubuh Ghost Li dan Lu Sueki, hampir pada saat yang bersamaan gemetar sekali. Ghost Li yang diselimuti oleh cahaya merah Sinister Orb, perlahan-lahan melihat ke sekeliling. Suku Miao, Li setelah bertarung untuk waktu yang lama, kedua suku yang sudah memiliki permusuhan yang dalam, sekarang hanya bisa bertarung sampai hanya satu pihak yang turun. Serangan mereka mayat tanpa belas kasihan, dimuntahkan kemana-mana, yang paling tak tertahankan untuk dilihat, kematian mereka tragis dan kelompok massa perempuan dan anak-anak yang dikejar dari tempat persembunyian mereka oleh tentara Li, tersebar berantakan, mati atau terluka. Suku Li dan Miao adalah musuh bebuyutan, bahkan bagi wanita dan anak-anak mereka juga tanpa ampun, pemandangan tragis, termasuk api unggun yang mengamuk di sekitarnya, membentuk neraka yang hidup di bumi. Dan Ghost Li bermandikan darah, saat ini, tidak peduli di mata siapa, adalah pembunuh yang menciptakan semua ini. Dia seperti Raja Iblis yang melahap darah, berdiri di tempat pembantaian ini. Serakah dan jahat, kejam dan hiruk-pikuk. Mungkin, ada keputusasaan yang sangat tersembunyi. Energi yang kuat murni yang tertunda, seolah-olah ditekan tidak bergerak oleh kekuatan jahat dari Sinister Orb. Sampai saat itu, tetesan demi tetesan keluar, menyebarkan sedikit demi sedikit energi dingin dan es yang melilit jauh di dalam hatinya. Tapi dia tiba-tiba tertawa sedih, mungkin dia lebih suka tidak bangun. Melalui api yang berkobar-kobar, mata gadis putih berkulit putih yang patah hati itu melihat semua rintangan di dunia dan hati siapa yang langsung menembusnya. Dia perlahan mengangkat pedang di tangannya, cahaya tianya seperti air musim gugur. Zhang Xiao Fan. Suara samar,
Di atas api yang berkobar mengamuk, pelan-pelan berjalan. Dia menggigit bibirnya, air mata mengalir. Air mata bercampur dengan tetesan darah, menetes dengan lembut pada pedang tiannya, diam-diam, melewati, ketika mendarat, itu sudah berubah menjadi air darah. Siapa yang telah melukai hatinya? Ah! Ghostly berteriak ke langit, di lautan darah dan api, meskipun hatinya jernih dan cerah, dia malah gila. Memutuskannya, potong masa lalu dengan bersih. Dia tertawa terbahak-bahak di api unggun, menggunakan kegilaannya untuk menutupi rasa sakit. Sinister Orb memproyeksikan cahaya darah tanpa batas, menemani tuannya, menuju fraksi baik, pengisian. Seseorang, dari kejauhan, menghela nafas dengan lembut tetapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa mendengarnya. Sosok sedih itu, seolah samar-samar dari masa lalu, orang-orang fraksi baik dengan marah berteriak dan bersiap untuk membela, tercermin di mata Lu Sueki, adalah sosok itu. Bibirnya, gemetaran, bergumam pada dirinya sendiri, orang itu dengan marah mengisi. Zhang Xiaofan, menggunakan suara yang tak seorang pun bisa mendengar, diam-diam, ketiga kalinya, memanggil. Kemudian, dia memegang pedangnya dan mengisi, pakaian putih seperti salju, seperti bunga bakung layu namun masih indah di api. Dalam suara yang tajam, ribuan sinar cahaya tiannya Celestial Sword, menutupi langit, lampu merah Sinister Orb seperti kekuatan jahat, samar-samar terlihat dalam cahaya biru, bahkan seberapa cemerlang cahaya biru itu menjadi, itu tidak bisa sepenuhnya ditekan. Rumble, bola api besar dari langit turun, dua sosok bersatu dan sekali lagi terjalin, di neraka yang hidup ini, kedua orang itu, akhirnya bertempur lagi. Meski begitu, kedua sosok itu, tampak begitu sunyi di bawah nyala api. Ahetai tidak bisa fokus entah bagaimana, awalnya semuanya berjalan dengan baik, tiba-tiba hal-hal berubah. Hal-hal aneh terjadi satu demi satu di Seven Mile Cave, orang asing muncul satu demi satu dan mereka semua adalah orang-orang bela diri yang dibudidayakan, di antara mereka juga ada beberapa orang yang sangat terampil yang bahkan dia juga waspadai. Hanya saja orang-orang di bawah ini semua sangat aneh, bertukar bahkan beberapa kata, mereka mulai berkelahi di antara mereka sendiri dan mengabaikannya. Dan suku Li yang berada dalam posisi yang sangat menguntungkan, setelah orang-orang itu menyerang, semuanya terkejut dan memucat seperti suku Miao, mulai mundur. Ahetai mengutuk dalam hatinya dan tidak bisa diganggu lagi tentang hal itu, sebelum dia meninggalkan gunung. Kata-kata dingin Raja Iblis itu bergema di telinganya, selama kamu mengambil kembali senjata suci suku Limu Jadebon dan juga mengambilnya senjata suci suku Miao Staf Hitam, maka suku Li yang mengambil alih suku Miao tidak akan bisa dikembalikan. Dia menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi memusatkan perhatiannya pada dukun besar yang masih memegang, dengan raungan nyaring, dia tiba-tiba membuka kedua tangan, langsung dari 14 persendian di kedua tangannya, darah menyembur keluar, hampir pada saat bersamaan, banyak bola api besar dengan api hitam meningkat intensitasnya, masing-masing meluncur keluar dari awan dan menuju dukun besar. Layar merah yang lemah akhirnya tidak bisa bertahan, di bawah serangan konstan bola api dengan api hitam, setelah beberapa saat, runtuh. Seketika, seluruh gua 7 mil berubah menjadi lautan api, dan dukun besar, setelah menangis, jatuh ke tanah. Ahetai bersukaria, dengan cepat terbang turun dari langit, dalam sekejap berada di platform yang rata di samping dukun besar. Dukun besar berjuang untuk berdiri dengan dukungan staf hitam, berteriak, kamu gila, kamu benar-benar pergi untuk memohon binatang buas. Ahetai tanpa menunggunya selesai, dengan satu tendangan menendang lelaki tua yang sudah lemah itu turun dan menyambar staf hitam pada saat yang sama, melihat dengan hati-hati di ujung tongkat, itu benar-benar senjata suci Jadebon bahwa suku Li telah disematkan selama 200 tahun. Hahaha, dia sangat sombong dan tidak membuang waktu, dia akan menambah pukulan fatal pada musuh bebuyutan suku Li selama beberapa ratus tahun tetapi kilatan melintas di sisi matanya. Dia melihat bahwa orang luar sudah memperhatikan apa yang dia sedang melakukan dan semua sudah mulai bangkit dan kepala. Ahetai terkejut dan segera memutuskan untuk tidak ikut campur lagi pula setelah pertempuran ini, dukun besar di bawah kekuatan jahat Raja Iblis, sudah seperti tidak valid, sama sekali bukan ancaman bagi suku Li. Dia mengambil keputusan dan memeluk staf hitam di depan dadanya, mulutnya melantunkan mantra misterius, dan saat berikutnya api turun dari langit, membungkusnya di dalamnya, dan kemudian dia naik ke langit, dalam amukan api unggun, dia menghilang. Meninggalkan gua Seven Mile yang seperti neraka dan seorang lelaki tua yang kuyu di peron,
dengan sedih terengah-engah, berteriak, binatang jahat. Itu adalah binatang jahat. Bagaimana Anda bisa berani? Chapter 128. Dukun jahat. Api yang membakar di cakrawala berangsur-angsur meredup. Ahetai bersembunyi di balik awan gelap, melaju menjauh dari gua Seven Mile. Setelah melakukan perjalanan 1 jam dan setelah dia memastikan bahwa tidak ada lagi orang luar yang mengejarnya, dia kemudian perlahan turun dari awan, kembali ke tanah, mendarat di salah satu lembah gunung. Baik suku Li dan Miao memiliki banyak korban, tetapi Ahetai sepertinya tidak terburu-buru untuk kembali ke suku Li yang tersisa. Dia dengan hati-hati menilai tongkat hitam di tangannya, kekuatan dukun misterius yang samar-samar beredar di tubuh tongkat hitam, membuat tubuh orang suku berdarah panas ini bergema dengan kekuatan di dalamnya. Dia bahkan bisa membayangkan, dia sendiri memegang staf Blackbone Jade dan mendominasi perbatasan selatan, dukun yang dulunya kuat dan besar, akan menjadi dirinya sendiri di masa depan. Adapun sukunya yang dilanda kepanikan sekarang, dia tidak perlu terlalu khawatir karena pemimpin suku itu begitu ditujukan pada balas dendamnya, biarkan dia melakukan pembunuhan yang baik. Jika tidak dengan sifatnya yang keras, dia mungkin memiliki masalah mengendalikannya di masa depan. Ahetai tertawa dengan dingin, memegangi staf hitam itu erat-erat di dadanya. Saat ini juga, dia tidak lagi takut. Bahkan Raja Iblis yang memberinya kekuasaan. Terlepas dari kenyataan bahwa keterampilannya saat ini masih bukan pertandingan Raja Iblis itu, tetapi dia dan dukun besar itu tahu asal-usul dan keadaan Raja Iblis misterius itu. Tanpa perbatasan selatan 5 suku berkumpul senjata suci, bahwa Raja Iblis tidak pernah bisa berharap untuk dihidupkan kembali dari gua iblis yang tunduk di 10.000 gunung besar. Memikirkan bahkan Raja Iblis yang telah meneror seluruh perbatasan selatan, juga dipermainkan olehnya, Ahetai sangat senang, tidak dapat menahan diri, dia tertawa terbahak-bahak. Suara itu bergema di udara malam, bergema di pegunungan. Hahaha. Ketika dia bersuka cita, tiba-tiba suara telapak tangan yang terang datang dari kegelapan di sisi lain lembah gunung. Pada saat yang bersamaan terdengar suara, dalam dan pingsan, terdengar, luar biasa, luar biasa. Tubuh Ahetai bergetar, memutar tubuhnya tetapi hanya melihat kegelapan, dia tidak bisa melihat dengan jelas, berteriak keras, siapa itu, keluar. Dalam kegelapan, 2 bola api-api merah tiba-tiba terbakar, diikuti oleh serangkaian suara napas rendah, seperti binatang buas yang menggeram pelan, terdengar dari kegelapan. Wajah Ahetai sangat berubah. 2 bola api merah itu tidak bergerak, menyaksikan Ahetai dari kegelapan. Sebelum api merah menyala, seorang berpakaian hitam keluar dari kegelapan. Orang itu tampaknya mengalir keluar dari kegelapan, seluruh tubuhnya dari kepala ke kaki berpakaian hitam, hanya menyisakan matanya yang terbuka, lubang-lubang kosong yang mengerikan. Dan tubuhnya kaku, dia tidak berjalan keluar, meninggalkan sekitar 2 ci dari tanah, dia melayang keluar. Lubang hidung Ahetai menyusut, ekspresi wajahnya menegang, seperti dia melihat setan. Laki-laki berpakaian hitam itu dengan tergesa-gesa berkata, Ahetai, seperti yang diharapkan kamu tidak mengecewakan Dewa Bis dan mendapatkan kedua tulang giok dan staf hitam. Ahetai dengan sadar meraih tongkat hitam itu dengan lebih erat, tindakan ini diamati oleh pria berpakaian hitam itu dan di belakangnya, tempat 2 bola api merah menyala, raungan marah terdengar. Laki-laki berpakaian hitam itu mengangkat tangannya sedikit, binatang aneh di belakangnya menjadi tenang, dia kemudian dengan tergesa-gesa berkata, Ahetai, sepertinya kamu tidak ingin menepati janji yang dibuat untuk Dewa Bis dan memberi kami 2 senjata suci. Ekspresi Ahetai berubah, bertentangan, jelas, Dewa Buas. Baginya adalah keberadaan yang mengerikan tetapi setelah beberapa perjuangan internal, keserakahan akhirnya memenangkan perang. Wajah Ahetai mengungkapkan ekspresi ganas, dengan dingin berkata, aku sekarang memiliki staf hitam, Jadebon, ini adalah senjata yang pernah menebar jiwa-jiwa binatang buas jahat, jika kamu tidak takut, datang dan coba. Pria berkulit hitam itu, setelah beberapa saat, berkata, jadi, kamu benar-benar memiliki niat untuk mengkhianati Dewa Bis. Ahetai mengangkat staf Blackbone Jade, merasakan kekuatan dukun di dalamnya melonjak, dia benar-benar merasa memiliki dunia di tangannya, dia tidak bisa menahan tawa, jadi apa, jangan anggap aku tidak tahu, tanpa mengumpulkan senjata suci suku 5 perbatasan selatan, binatang buas tidak memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali di gua setan tunduk. Tanpa dia, bahkan dengan Anda dan naga jahat Anda di belakang Anda, di depan senjata suci saya, apa yang Anda? Hahaha.
Dua bola api merah di belakang pria berpakaian hitam itu membuat raungan rendah. Jelas sangat marah, pria berkulit hitam itu malah sangat tenang, dengan dingin menatap Ahetai dan berkata, "Jangan lupa, 5 senjata suci ini, dari mana asalnya? Kalian semua barbar perbatasan selatan ini hanya menggunakan 30% dari kekuatan dukunnya. Jika bukan karena itu, bahkan jika Anda memiliki kekuatan yang diinvestasikan oleh Dewa Bis, bagaimana Anda bisa merebutnya dari dukun besar kentut tua dari suku Miao?" Suaranya perlahan menjadi lebih dalam, kata-katanya menjadi lebih dingin, berkata, "Aku memberimu peringatan terakhir, jangan melawan Dewa Bis." Untuk beberapa alasan, jantung Ahetai tersumbat sekali, bahkan dia sendiri merasakan bahwa tubuhnya bergetar. Tapi setelah beberapa saat, dia kembali mempererat cengkeramannya di sekitar staf Jade Bone Black. "Pergi dan mati." Matanya melebar, melambaikan tongkat hitam, aliran api hitam langsung menyala dan melesat keluar, menuju pria berpakaian hitam itu. Area yang dilewati api layu dan berubah menjadi hitam. Laki-laki berpakaian hitam itu dengan dingin mendengus dan sepertinya dia tidak melakukan tindakan apapun, tetapi api hitam itu tiba-tiba diblokir oleh kekuatan 3 Chi yang tidak terlihat di depannya. Tetapi melihat ekspresi Ahetai, dia tidak terkejut dan ternyata dia hanya menguji dia saja. Sebaliknya, setelah mengalami serangan ini, dia sudah mengkonfirmasi apa yang dia duga dalam hatinya sejak lama. Staf hitam tulang giok senjata-senjata suci ini dapat memperkuat kekuatan yang Dewa Bis berinvestasi dalam dirinya 10 kali lebih banyak. Jika tidak dengan kekuatan aslinya, dia perlu menyulap setidaknya setengah hari tapi sekarang dia bisa mencapainya dengan 1 gelombang. Memikirkan itu, Ahetai menjadi lebih sombong dan merasa lebih jijik pada orang berpakaian hitam di depannya. Dia kembali tertawa keras. Pria berkulit hitam itu menyaksikan sikap sombong Ahetai tetapi tidak terlihat marah. Ia hanya dengan acuh tak acuh berkata, "Dewa Bis benar-benar bijaksana, dia tahu bahwa Anda adalah orang yang licik, setelah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda pasti akan mengkhianati." Ahetai menyeringai seram, berkata, "Jadi apa, sebenarnya ada banyak setan dan roh jahat dengan kekuatan dukun tinggi di bawah Dewa Binatang Buas di Gua Iblis yang tunduk, tetapi selain Anda dukun jahat ini, siapa lagi yang bisa keluar? Dengan kekuatan lemahmu sekarang, jangan bilang kau masih ingin merebutnya dari tanganku." Pria berkulit hitam itu menyaksikan wajah arogan Ahetai, tiba-tiba tertawa mengejek. Tanpa bicara, dia merentangkan tangannya ke dadanya dan mengeluarkan sesuatu. Hal yang pernah keluar dari dada dukun jahat, mulai bersinar samar, melihatnya dari jauh, itu adalah mutiara yang berkilau dengan cahaya hitam. Di malam yang gelap ini, jika seseorang tidak melihatnya dengan hati-hati, seseorang tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Ahetai memandangi manik itu dan mulai gelisah, meskipun dia mengaku tidak takut pada pria berpakaian hitam misterius itu, tetapi meskipun kekuatan dukun itu tidak sekuat itu, tetapi dia selalu menjadi tangan kanan Dewa Bis, tidak ada seorang pun tahu kekuatan macam apa dia sebenarnya. Tepat ketika dia berunding jika dia harus segera menyerang dan menghentikan pria berpakaian hitam itu dari kejenakaannya, pria berpakaian hitam itu bertepuk tangan dan membuat tindakan yang lebih absurd. Dia mencengkeram tangannya erat-erat dan terdengar suara pipa, dia telah menghancurkan mutiara hitam dan saat berikutnya, sisa-sisa pasir seperti mutiara, menyelinap melalui telapak tangannya. Ahetai terkejut dengan tindakannya, dia mempersiapkan pembelaannya, dia telah mendengar keterampilan racun dukun jahat itu. Hanya angin sepoi-sepoi bertiup melewati, potongan-potongan yang dihancurkan dipetik oleh angin dan arah angin benar-benar berlawanan dengannya, dia menunggu sebentar tetapi tidak terjadi apa-apa. Ahetai tertawa keras, berkata, "Apa saja kejenakaan aneh yang kamu buat, tidak peduli apa, kamu bisa menghentikanku." Sebelum dia bisa selesai, suaranya tiba-tiba berhenti tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Hampir di saat yang bersamaan, tiba-tiba cahaya api menyala dari kegelapan, menerangi sekeliling, seperti siang hari. Dan sumber cahaya api ini sebenarnya berasal dari tubuh Ahetai. Setelah itu, pu-pu-pu, serangkaian suara terdengar, dari tubuh Ahetai, beberapa sinar cahaya bersinar, sekilas, hampir seperti beberapa lubang kosong telah terbuka di tubuhnya pada saat yang sama, itu terlihat lucu namun mengerikan. Ahetai tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia membuka mulutnya, perlahan-lahan mendongak, ekspresi ketakutan dan tak terbayangkan di wajahnya. Laki-laki berpakaian hitam itu dengan dingin melayang di depannya, tanpa tergesa-gesa berkata,
Dewa Binatang telah lama melihat bahwa Anda tidak dapat diandalkan dan ketika ia menginvestasikan api hitam di dalam Anda, ia sengaja meninggalkan mutiara esensi api hitam di belakang. Begitu api hitam ini esens Pearl hancur, energi api hitam akan pulih pada tuannya dan membuatmu mati di bawah kekuatan yang diinvestasikan Dewa Bis padamu. Mata Ahetai dipenuhi dengan rasa takut dan penyesalan. Dia membuka mulutnya tetapi hanya mengeluarkan suara nafas parau. Setelah beberapa saat, pupupu, suara teredam terdengar berturut-turut. Api hitam menjerit keluar dari tubuhnya, menelan seluruh tubuhnya dengan api mengamuk. Dalam waktu singkat, pria ambisius ini sudah menjadi abu. Hanya staf Black Jade-Jade yang tersisa, diam-diam berbaring di antara abu. Laki-laki berpakaian hitam itu melayang, merentangkan tangannya dan dengan gerakan, staf tulang hitam jade terbang ke tangannya. Dia dengan dingin tertawa dan hendak pergi ketika tiba-tiba dia melongokkan kepalanya dan melihat sisi gelap lainnya, lembah gunung, dengan suara berat berkata, "Siapa itu?" Setelah lama terdiam dalam kegelapan, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar, jubah putih beruban, wajahnya berkerut karena keriput. Itu adalah Fenxiang Fali Sangguance. Dia menatap pria berpakaian hitam itu dan pada dua bola api merah tua yang penuh permusuhan di belakang pria berpakaian hitam itu. Terakhir, matanya mendarat di staf Black Bone Jade di tangan pria berpakaian hitam itu. Wajahnya, tiba-tiba tampak berusia 30 tahun. Pria berkulit hitam itu jelas tidak berharap untuk bertemu Sangguance di tempat ini dan melihat ekspresinya, dia sepertinya tahu Sangguance. Laki-laki berpakaian hitam itu tidak berbicara ketika dia pulih dari keterkejutan awal dan kemudian dengan tergesa-gesa berkata, "Kita belum pernah bertemu selama hampir 80 tahun, benar, sobat?" Kerutan Sangguance di wajahnya tampak sedalam terukir oleh pisau, berkata, "Kalian semua," dia mengucapkan setiap kata dengan setiap kata perlahan, pada akhirnya masih tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar. Pakaian hitam pria berpakaian hitam itu berkibar-kibar ditiup angin malam tetapi tubuhnya masih melayang-layang di udara tanpa bergerak. Seperti suaranya, ia samar-samar berkata, "Dewa Bis sudah tidak sabar menunggu." Sangguance dengan tergesa-gesa berkata, "Pada waktu itu kakak laki-laki Yun Yilan dan saya telah mengatakan di hadapan Dewa Binatang." Laki-laki berpakaian hitam itu tiba-tiba menyela, berkata, "Kata-kata kakak lelaki seniormu di lembah, apakah Anda percaya sendiri?" Sangguance tiba-tiba tidak berbicara. Laki-laki berpakaian hitam itu tersenyum lemah, berkata, "Sobat, kau dan aku melayani tuan yang berbeda, masa depan penuh dengan bahaya, tolong jaga dirimu sendiri." Setelah berbicara, dia memeluk tongkat hitam di tangannya, bersandar dan mundur, dalam sekejap, dia menghilang ke dalam kegelapan. Mata Sangguance berkedut, tubuhnya bergerak dan sepertinya memiliki niat untuk melakukan sesuatu tetapi dua bola api merah tua dalam kegelapan tiba-tiba berkobar, raungan keras terdengar. Suara pria berpakaian hitam itu, terdengar dari kejauhan, "Sobat, keterampilanmu tinggi dan jauh melampaui saya. Tapi aku punya naga ganas dan termasuk Black Staff Jadebon, kamu tidak bisa menghentikanku. Kami memiliki persahabatan bertahun-tahun, lebih baik biarkan aku pergi berdasarkan sentimen kami." Sosok Sangguance tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa saat, kedua bola api merah tua itu juga berangsur-angsur menghilang dalam gelap. Antara surga dan bumi, meninggalkannya berdiri di lembah gunung yang sunyi ini. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang. Malam itu, menjadi lebih dalam. Di Seven Mile Cave, tanah yang indah sekali berkembang, sekarang ini seperti tenggelam di lautan neraka, di mana-mana ada tangisan-tangisan. Dukun besar yang dihormati Miao terluka parah, nyawa dan kematiannya tidak ditentukan, suku Li yang telah menggantungkan harapan besar mereka pada Ahetai tiba-tiba menghilang, Gua 7 Mile tiba-tiba memiliki banyak orang luar, di antaranya sosok yang tiba-tiba muncul seperti iblis semangat. Dalam keadaan seperti itu, Li, suku Miao tidak memiliki semangat untuk bertarung lagi, suku Li perlahan-lahan mundur dari Gua 7 Mile dan suku Miao tidak memiliki semangat untuk mengejar. Semua berusaha menyelamatkan rumah mereka dan merawat yang terluka. Pada saat yang sama, tak terhitung banyaknya menatap dengan permusuhan pada orang luar yang tersisa di Seven Mile Cave. Namun perhatian orang-orang itu, tidak pernah sekalipun pada orang-orang suku Miao sekitarnya. Mata mereka sekarang berkonsentrasi hanya pada lampu merah dan biru yang bertarung di langit. Central Plains Good and Evil, generasi baru ahli bela diri muda yang dibudidayakan, di lembah asing yang asing ini, dengan sedikit kemuraman, berjuang dalam pertempuran hidup dan mati. Cahaya biru tianya Lu Sueki melonjak semakin kuat, menutupi surga dan bumi, bersiul sambil mendekat,
seolah-olah ketika dia memegang dengan tangannya yang adil, langit berbalik dan bumi bergerak, suara angin semakin kuat, ia memiliki kekuatan yang tak terbendung. Di bawah cahaya pedangnya, wajahnya bisa terlihat samar-samar, wajah yang tegas dan kuyu, tanpa jejak ekspresi, dan serangannya, tanpa ampun. Suara angin dari pedang, suara tajam menembus langit, menutupi langit dan bumi, menyembur dari segala arah lalu menyebar. Ghost Lee tertawa liar, melompat dan membumbung di tengah hujan pedang. Sinister Orb tampaknya memiliki semangat sendiri, cahaya merah yang bersemangat melanda ribuan zang, seperti hantu ganas yang berteriak ke langit, memamerkan taringnya dan mengacungkannya, cakar berjuang. Pedang itu seperti salju, ditumbuk, seseorang melolong panjang, menjelajah ke langit. Darah tianya sinister, darah tianya yang menyeramkan, tak terkalahkan di dunia dan dengan kemampuan untuk mengubah situasi, setelah senjata magis tak berperasaan, mengikuti dengan cermat, siapakah itu, tatapan seperti apa. Lu Sueki tidak tahu, bahwa lapisan dan gelombang seperti ombak besar, seperti hantu meratap, seperti lampu merah yang melahap mimpi darah menjerit-jerit, tiba dengan ledakan keras, kekuatan jahat-jahat membuat seluruh tubuhnya penuh darah, ingin keluar dari tubuhnya. Tianya seperti salju, berubah menjadi pedang surgawi besar yang dapat membelah surga, dipukul dengan ledakan, mengiris cahaya merah menjadi dua. Kekuatan jahat yang sangat besar pulih, Lu Sueki pakaian putihnya berkibar, terlempar ke langit, menatap sosoknya, bergoyang-goyang tertiup angin, pedangnya yang tajam bergerak, jejak suara yang tajam, saat angin dan awan yang seketika berbondong-bondong lagi, berkumpul di depannya. Rambutnya terombang-ambing oleh angin, menyapu wajah yang adil, itu adalah wajah yang indah. Menghirup dalam-dalam, dia berjalan 7 langkah, seperti peri menari di awan, sebelum dia mulai melantunkan, angin kencang menyebarkan awan terakhir, berubah menjadi pusaran, gemetar hebat. 9 surga kuil misterius, menjadi dewa guntur. Kekuatan surgawi yang brilian, dengan pedang terbentang. Mantra kuno, secara misterius bergema lagi di cakrawala, sosok putih itu bercermin di matanya, seperti bunga bakung menari dalam kegilaan. 10 tahun berlalu, di negeri asing ini tempat angin dan hujan turun, tempat langit dan bumi berganti wajah, tempat angin dan awan berkumpul, satu persatu muncul. Pusaran gelap yang sangat besar dan dalam, berputar. Cepat di cakrawala, kilat petir, angin menjerit. Lu Sueki melayang di udara, pakaian putihnya mengepak. Keterampilan tertinggi King Yun Sekte ini, Celestial Sword Wield Thunder True Formula, ditampilkan di tangannya, menghadirkan adegan megah, yang mungkin tak tertandingi. Saat ini, membandingkan melawan Tian Buyi dalam pertempuran Liu Bohil, itu sama sekali tidak kalah. Orang-orang fraksi baik di sekitarnya, tidak ada yang tidak terpesona tetapi adegan ini, di mata Ghost Lee, dia gemetar tak terlihat. Jauh di dalam awan, di bawah pedang tianya, sementara biru tak terbatas meledak dengan sangat cemerlang, dalam sosok Lu Sueki, warna kemasan samar yang samar-samar terlihat, sedikit bermartabat dan juga tidak biasa. Ini bukan keterampilan King Yun Sekte. Suara angin kencang meningkat, pikiran ini melintas melewati kepala Ghost Lee, di mata dan hatinya, di belakang tawa biadabnya, apa yang tersisa. Mata yang dingin, memandang ke bawah dari langit, di belakang lampu merah, sosok jahat yang kejam itu. Mata Lu Sueki cerah seperti es, peluit panjang, tubuh petir berseru, bergema jauh, seperti merobek-robek surga dan bumi. Jauh di atas awan, banyak kilat berkumpul dengan cepat, suara gemuruh-gemuruh meledak tanpa henti di cakrawala. Pada saat berikutnya, jauh di dalam pusaran gelap, kilat besar menyelesaikan pertemuan mereka, dibebankan turun dari langit, mendarat di pedang tianya. Cahaya menyilaukan yang cemerlang itu, persis seperti yang ada di tangannya. Keterampilan pedang yang bagus. Ghost Lee tertawa keras, tawanya sangat sunyi, bergemuruh dari lampu merah, menyayat hati. Sosok putih di atas sana, dengan sikap anggunnya yang luar biasa, pada akhirnya itu setinggi dan tak terjangkau. Sinister Orb menumpahkan cahaya tanpa batas, saat ini, merah, hijau, hitam, 3 warna semuanya dikendalikan oleh Ghost Lee dengan jelas dan cemerlang. Aura jahat tebal dan berat, meraung dan menjerit ke cakrawala, membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya. Wajah Lu Sueki bahkan lebih dingin, keraguan terakhir di matanya, akhirnya pecah. Petir dengan peluit panjang, para dewa dan Buddha di surga, bernyanyi bersama. Dari kejauhan, seseorang tiba-tiba berteriak.
Ghostly yang sepenuhnya tenggelam dalam membela diri melawan kekuatan yang tak tertandingi di langit, tiba-tiba suara tajam dari belakang. Di saat percikan batu api ia memaksa tubuhnya untuk bergeser, put suara, penguasa jade yang tajam dan datar, seperti senjata surgawi yang ditaklukkan, menembus keluar dari bahu kanannya. Gehaesot Lee meraung keras, berbalik dan melihat Lee Sun memegang penguasa giok, dengan penuh kebencian menatapnya. Ah! Dia berteriak ke langit, tongkat penyerap jiwa dengan cahaya merah tanpa batas, langsung jatuh dan membelah. Mata Lee Sun menyusut tetapi tanpa rasa takut, dia menarik dengan tangan kanannya, dan mengeluarkan penguasa giok, berikut dengan air mancur darah. Lampu merah hancur, Lee Sun membela dengan kekuatannya, keterampilan lembah fans yang benar-benar luar biasa dan di atas itu, Ghostly dengan cedera parah, lampu merah goyah. Dalam keadaan seperti itu, lampu merah diblokir oleh Lee Sun. Hanya saja orb sinister itu bukan objek menyeramkan biasa dan lebih jauh lagi itu ditempa dengan darah Ghostly. Saat berikutnya kekuatan jahat yang tak terbatas menyerang melintasi penguasa giok. Tangan kanan yang memegangi penguasa giok, di bawah kekuatan jahat yang tak terbayangkan ini, miliknya tangan bisa terlihat layu dengan cepat. Lee Sun sangat terkejut, dia berjuang dengan kekuatannya tetapi Ghostly sekarang hampir mengamuk. Tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih, 5 jarinya menjadi cakar, meraih erat ke tangan kanannya. Lee Sun merasakan sakit yang hebat dan keringat muncul. Pada saat yang berbahaya ini, nyanyian Buddhis yang rendah terdengar di sampingnya, disertai dengan suara desahan. Aliran cahaya keemasan melonjak, bermartabat dan damai. Itu adalah kuil Tian Yin, jalan Brahman hikmat sejati, jalan yang benar, keterampilan Buddhisme yang luar biasa, yang bertentangan dengan orb sinister, meresap ke setiap celah. Kekuatan bola yang sangat ganas itu dipaksa mundur satu ci olehnya. Mengambil kesempatan ini, Feng Xiang menarik Lee Sun dengan satu tangan dan dengan cepat mundur. Tetapi matanya, penuh belas kasih, melihat sosok pria itu yang bergoyang tertiup angin. Cahaya putih listrik yang sangat besar di cakrawala. Sejak saat itu turun, dengan kekuatan tertinggi, secara akurat mengenai Ghostly.